Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Inisial Koko bersama saya Mas Koko dan rekan saya Bung Tommy. Pada kali ini kami akan membahas tentang apa sih bedanya S2 terapan keperawatan dengan S2 keperawatan. Masih bersama rekan saya Bung Tommy. Halo Bung Tommy. Ya, halo. Selamat sore, Sore Bung. Koko. Kita bahas tentang tema kita yang kedua yaitu S2 terapan keperawatan dengan S2 keperawatan ya Bung ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Langsung ke yang pertama ya Bung. Apa sih itu S2 keperawatan dan S2 terapan keperawatan? Silakan Bung Tommy dulu S2 keperawatan ini. S2 ilmu keperawatan. Kalau yang saya pahami sih S2 keperawatan itu adalah jenjang pendidikan lanjutan daripada nurse ataupun profesi keperawatan. Hingga pendidikan selanjutnya itu magister keperawatan ataupun S2 keperawatan. Nah, S2 keperawatan itu pada umumnya biasanya ada peminatan ataupun kecenderungan ya untuk penggalian lebih dalam terkait ilmunya. Kalau di keperawatan itu ada macam-macam, ada kan kita tahu ada KMB, ada kemudian anak jiwa, manajemen, komunitas, maternitas, ada juga KGD, atau mungkin udah ada lagi onkologi dan segala macamnya. Ya kalau yang saya pahami sih itu jenjang pendidikan lanjutan sih. Iya Bung, dari siap. perawatan. Kalau untuk saya sendiri S2 terapan keperawatan itu ya benar dia jenjang perkuliahan lanjutan tingkat magister, namun dia magister terapan. Jadi pada dasarnya magister terapan ini yaitu magister yang notabene-nya juga masih pada konteks terapan untuk mempertajam skill-skill prakteknya pun begitu. Untuk bahkan untuk di penelitiannya pun harus penelitian yang sifatnya terapan, bisa kita kerjakan nantinya memberi intervensi ke selanjutannya begitu. Kalau untuk jumlah SKS ingat nggak Bung untuk S2 keperawatan? Kalau jumlah SKS-nya seingat saya itu 42 kalau di saya. 42 ya. Kalau saya nggak paham sih kalau misal di peminatan lain. Kalau kebetulan kan saya di UI saya ambil peminatan kepemimpinan dan manajemen keperawatan tuh. Itu SKS-nya jumlahnya 42. Oh iya ya. Ya, Bung. Sebelumnya ini saya mahasiswa magister terapan keperawatan dan rekan saya Bung Tommy ini mahasiswa magister keperawatan Universitas Indonesia ya, Bung ya. Iya, betul. Kalau untuk magister terapan keperawatan sendiri ini jumlah SKS-nya ada 43, Bung. Yaitu 23 SKS teori, praktek 9 SKS dan 12 itu SKS klinik. Jadi begitu, Bung. Jadi ini saya buka. Ya, lanjut silakan. Jadi itu jumlah SKS-nya. Kalau untuk lama kuliah, Bung, kalau di S2 keperawatan gimana, Bung? Dari S2 keperawatan berapa tahun dan kalau spesialis berapa tahun begitu, Bung? Ini saya lanjut tadi yang jumlah SKS, ini kebetulan saya buka websitenya. Kalau untuk mata, kan jumlahnya tadi 42 tuh, 42 SKS. Mata kuliah wajib fakultasnya intinya ada 12. Mata kuliah wajib peminatannya ada 18. Mata kuliah spesial tugas akhir 10. Mata kuliah pilihan 2. Jadi totalnya 42. Ya, Bu. Kalau tadi lama kuliah ya? Iya. Kalau lama kuliahnya sih karena paket sih. Karena paket. Sudah dipaket untuk itu 2 tahun. Jadi 4 semester. 4 semester. Kayaknya nggak bisa lebih cepat, cuma bisa lebih lama, bergantung daripada pribadi masing-masing ya.
Iya, Bung. Ya. Itu kalau magister aja sih 4 semester. Cuman kalau di UI itu kan ada 6 peminatan tuh. Ya. Ada 6 peminatan, rencananya mau nambah satu, onkologi mau 7. Nah, kalau yang udah berjalan 6 itu 5 diantaranya ada spesialisnya, Iya. karena kan bersifat klinis. Kecuali kepemimpinan dan manajemen keperawatan di tempat saya, itu kan nggak bersifat klinis, tapi lebih ke manajerialnya, itu tanpa spesialis. Itu cuma 2 tahun magister. Ya, Bung. Kalau semisal nambah spesialis, kalau di peminatan yang lain sih nambah 1 tahun atau 2 semester. Ya, Bung. Ya, Bung, kalau untuk dari saya sendiri yang S2 terapan keperawatan itu waktu belajarnya 2 tahun atau 4 semester. Namun ada kakak tingkat yang bisa menempuh 1,5 tahun atau 3 semester karena itu cepat di tesisnya saat bimbingan dan penelitian dalam waktu cepat, jadi lulusnya bisa cepat begitu, Bung. Tapi pada rata-ratanya sih 4 semester 1 tahun begitu, Bung. Selanjutnya kalau tempat kuliah ini, Bung, di mana untuk S2 keperawatan dan S2 terapan keperawatan? Silakan. Kalau S2 keperawatan itu di UI, di Undip, di Unpad, Unair, UB, kebanyakan di universitas sih. Oh, Di gitu. universitas ya. Iya. Di universitas-universitas negeri dan swasta sepertinya ada ya S2 keperawatan ya. Ya, swasta Universitas Muhammadiyah Jakarta ada. Ada ya. Gitu. Kalau untuk S2 terapan keperawatan yang saya ketahui saat ini ada di Indonesia ada 2, yaitu di Poltekkes Kemenkes Semarang yang negeri. Kalau yang di swasta itu ada S2 terapan keperawatan di Surabaya. Namun saya lupa universitasnya apa namanya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa menambah di kolom komentar. Oh, berarti pasca sarjana Poltekkes hanya di Semarang ya? Ya, kalau untuk pasca sarjana Poltekkes yang memiliki pasca sarjana hanya Poltekkes Semarang. Kalau di S1 di S2 keperawatan banyak prakteknya nggak, Bung? Atau teori bagaimana? Kalau secara umumnya, karena magister itu kan, kalau yang saya pahamin ya, magister itu dia memang lebih ke teori. Iya. Kalau semisal untuk praktiknya lebih biasa di spesialis. Itu begitu. Jadi kalau yang peminatan misal kayak jiwa, komunitas, kemudian KMB, manajemen segala macamnya di magister itu lebih dominan teori. Teori. Mungkin ada mata kuliah ataupun yang sifatnya lebih kepada praktis, tapi itu sebagian kecil. Iya, ya. Kalau di saya di manajemen itu 1 semester yang full di rumah sakit nampaknya nanti di semester 3. Cuman karena kan mungkin kalau misal kayak yang jiwa segala macam mungkin nggak full 1 semester, tapi ada beberapa mata kuliah aja. Cuman mereka nanti fullnya praktisnya nanti masih spesialis. Iya, ya, Bung. Kalau di tempat saya, kalau yang S2 terapan keperawatan itu, teorinya itu justru lebih sedikit ya, Bung. Lebih banyak ke praktek. Jadi prakteknya sendiri itu dibagi 2, ada praktek lab dan praktek klinik, Bung. Jadi dia sama sih seperti kita tadi yang S1 dan D4 itu. Kalau di S2 terapan lebih banyak praktek daripada teorinya, Bung. Kalau Prakteknya di mana untuk, tuh? ya, Prakteknya di rumah sakit ya? ya, praktek ada 2, Bung. Ada praktek laboratorium, itu masuk SKS juga, sama praktek di rumah sakit, gitu, Bung. Oh, lab ya. Kalau Dan lab juga, iya sih memang betul. ada namanya residensi, Bung. Kalau kami residensinya di Thailand itu selama 10 hari itu masuk SKS juga. Itu jumlah SKS-nya kalau di Thailand itu 2 SKS, Bung. Gitu. Kalau dari Bung sendiri gimana untuk residensi?
Kalau residensi, kalau untuk yang ini agak beda sih. Kalau misal yang non manajemen ya, Ya. kayak jiwa segala macam itu residensinya full di spesialis. Hmm. Nah, kemudian kalau misal kayak ini yang saya di kepemimpinan dan manajemen keperawatan itu residensinya nanti di semester 3. Semester 3 itu full satu semester, hampir satu semester di rumah sakit kurang lebih selama 3 bulan. 3 bulan residensi di rumah sakit vertikal itu mata kuliah kayak gitu. Untuk yang sifatnya keluar negeri benchmark ada. Benchmark itu metode untuk pembelajaran. Cuman karena masih corona nih belum tahu nih berlanjutannya kayak gimana. Cuman biasanya setiap tahun ada. Cuman untuk yang corona ini modifikasinya seperti apa masih belum jelas. Ya Bung, sama Bung. Tapi kalau kayak yang tadi Bung sampaikan, yang residensi di rumah sakit itu mungkin di tempat saya itu ya, PKL atau praktek klinik itu ya. Kalau yang saya residensi yang di Thailand, tempat Bung nyebutnya apa, benchmark. Benchmark, ya. Oke Bung. Kalau di tempat Bung ini ada matrikulasi dulu belum atau enggak Bung? Matrikulasi ada bagi yang mungkin misalnya jadi kayak ada yang ini tapi di doktoral sih yang saya lihat jelas. Kalau Jadi yang di dia S2-nya dulu nggak ada ya? S2-nya karena kita masih nurse generalis jadi enggak Nggak ada ya? Oh iya. nggak ada. Jadi kalau yang dicerita yang teman S3 itu dia dulu S2-nya ambil komunitas. Ya. Terus S3-nya ambil manajemen. Nah, jadi dia butuh matrikulasi dulu tuh untuk kayak dasar-dasar manajemennya itu diambil. Ya. Di sana gimana tuh? Kalau dari saya sendiri untuk S2 terapan itu ada matrikulasi. Tapi matrikulasi itu sifatnya nyebutnya suplemen materi lah. Materi Tambahan ya? tambahan untuk pembelajaran gitu. Jadi untuk memperkuat teori-teori keperawatan gitu. Supaya makin mantap ya? Ya, supaya makin mantap. Kalau spesialis tadi udah dijelasin ya Bung, yang kalau di tempat Bung itu ada 6 ya, mau rencana buat satu lagi jadi 7. Kalau kami Iya. yang di Poltekkes Semarang ini, sekarang kan masih S2 terapan, sedang proses akan ada spesialis. Jadi dari S2 terapan nanti bisa lanjut spesialis, sama Bung 1 tahun, namun baru ada satu spesialis yaitu spesialis KMB nantinya. Gitu Bung. Ya. Ya Bung. Kalau untuk gelar sendiri Bung, kalau S2 keperawatan apa Bung gelarnya? MKep dia. MKep. MKep ya. Meskipun beda peminatan, yang S2 pertama tetap MKep. Iya. Meskipun beda peminatan masih MKep karena ya masih general sih hitungannya dia. Masih general, iya. Mungkin kayak statusnya kayak misalnya jiwa tetap MKep, komunitas juga MKep, manajemen MKep. Kecuali kalau yang jiwa udah ambil spesialis tahun jadi ada SP jiwanya. Iya. Ya Bung, kalau dari S2 terapan sendiri untuk gelarnya nanti yang didapat yaitu MTRKep. Jadi kepanjangannya Magister Terapan Keperawatan. Begitu Bung. Kayak S1 cuma diganti ini kan sama kan? S-nya diganti M aja. Iya, S-nya diganti M sama. S-Kep jadi M-Kep tuh. Iya, S-Kep, M-Kep, STR-Kep jadi MTR-Kep. Gitu ya Bung ya. Selanjutnya Bung, kalau untuk ini pertanyaan terakhir, kesan pesan selama kuliah S2 keperawatan gimana Bung? Kalau saya sih dulu selama saya alami selama setahun ini luar biasa sih. Jadi emang padat di semester 1 dan 2 ini betul-betul padat. Kita banyak makan teori, baik teori dasar ataupun teori peminatan. Walaupun kuliahnya seminggu itu cuman 3 kali ya, kan berasa kayak nggak ada weekend aja tugasnya ada
tugasnya ada. Jadi lumayan harus serius sih gitu. Dan pas di magister ini banyak belajar tentang proyek hibah, baik hibah penelitian, hibah pengabdian masyarakat, dan macam-macam sih. Jadi banyak bantuin dosen, kemudian join penelitian dan segala macamnya. Mungkin itu sih. Jadi lebih akademisi lah bahasanya. Ya, Bung. Lebih akademisi. Ya, Bung, sama ini, Bung. Kalau di saya di S2 terapan keperawatan juga ini jadi lebih memahami lah makna dari Tridharma perguruan tinggi, Bung. Yang pertama kan pendidikan, kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Jadi untuk pendidikan sendiri ini dari perkuliahan kita memperdalam dari ilmu-ilmu keperawatan. Untuk yang selanjutnya penelitian di S2 ini sangat dipertajam tentang penelitian-penelitian, Bung. Dari cara-cara milih jurnal, cara publikasi, semua mengolah-ngolah. Lalu pengabdian masyarakat, benar Bung, lebih banyak kegiatan di pengabdian masyarakat. Ada bahkan desa binaan pun ada, kami juga melaksanakan desa binaan untuk pengabdian masyarakat. Gitu, Bung. Ya, Bung, saya rasa untuk segmen apa bedanya S2 terapan dan S2 keperawatan cukup dulu ya, Bung ya. Sepakat? Ya, sepakat. Buat teman-teman yang ada tambahan informasi bisa ditambah di kolom komentar atau mungkin kami masih ada kurang, silahkan kritik dan sarannya di komentar. Terima kasih teman-teman untuk segmen ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.